yang sore hari ini ada kurang lebihnya dari segalanya, ya. Dari segalanya, suku, buku, haruhnya kepada rekan penyuluh semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahasanya rangi ini kan gak dekat. Kayak ketemuan di kantor, ini David, tiga memang anakku gitu. Jadi, iya, nomor pertama. Nomor pertama. Jadi anjir nih, kalau tak gue nyandi ngono, dia aku siap, rasanya. Iya, untuk itu saya juga gitu. Saya yakin komitmen Dik Nurul membantu saya. Mungkin dalam hal pembukuan kantor, komitmen kerja dan lain sebagainya. Adapun jam kerjanya juga diatur. Saya tidak kalau memang ada keperluan ya pulang, ya. Karena apa? Dia bocah cilik nas munir nggak bisa diomong. Jadi perempuan ini sangat sibuk, bebannya kapasitasnya sangat luar biasa. Jadi jamnya diatur monggo dulu. Saya juga kayak gitu dulu. Jadi ya jatuh tidur, saya juga tidur. Enggak tamu udah digerak-gerakan kabeh. Jadi biar nanti setelahnya sampai di rumah ya bisa masak, jaga stamina, Mas penyuluh gak gitu. Alhamdulillah. Kata ini delok penyuluh sampai kayak kompak gitu ya. Jadi saya semangat gitu. Terima kasih. Awal ini kekompakan itu harus kita jaga, jaga. Jadi kami dibantu sudah 2 minggu ini. Saya rasa pegawai KUA itu cuma 2, saya Dik Nurul, Mas Santoso, kemudian Mas Huda. Ketika sudah jam 12 saya sama Dik Nurul. Jadi ya sudah sepi gitu, sepi. Nah untuk penyuluh ini kayaknya ada komitmen apa gilir piket dari hati yang dalam itu saya nilai 100 lebih persen. Jadi selama ini mungkin yang piket berapa orang Mas Munir? Semuanya dua. Jadi harapan kami nanti kalau biasanya itu jam 1 antum sekarang kan masuk nih. Kayak iso mantar nanti jam 12. Jam 12 masuk. Terus biasanya jam 4 keluar aja. Kalau sore itu masak nih. Ketika nanti sudah Gus Munir piket sama Adik Nani umpamanya ini ya pulang duluan enggak apa-apa. Artinya karena persiapan dapur dan lain sebagainya. Insya Allah selesai aja pas Pak naik menggono terus nanti pekewuh mau pulang dan lain sebagainya. Tapi komitmen hati yang dalam setelah dijadwal oleh Mas Munir, dari rekan-rekan sekalian Mas Hartono, Mas Ibnu, Mas Awi, Pak Marsim, Mas Marsim, lebih tua daripada saya, banyak kegiatan di masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau kami yuk limbung-limbung di kantor gitu, pokoknya yang ikhlas. Nah, yang ikhlas masuk kantor. Kenapa? Barangkali bisa ketika sore Sabtu kosong sharing dengan Pak Naib. Tugas-tugas ini semakin kerja di kantor ini tidak semakin enak enggak, tapi semakin rumit untuk yang datang ini. Nah dari Pak Naib mungkin yang sudah agak tua yang tidak mengikuti pada IT saat sekarang juga merasa capek. Jadi urung tantangannya capek. Saya beragam begitu. Untuk Ramadan ini dikondisikan. Jadi kepada rekan-rekan penyuluh dari tugas pokok terutama kemasjidan, tolong Pak Naib dibantu karena personelnya cuma 1 barangkali. Kalau nanti di bulan-bulan ini ada safari Ramadan Bupati,
karena Pak Bupati sudah mulai touring dari desa per desa. Barangkali COVID sudah desa itu adalah bebas dari seks, awas mas, bebas dari seks. Kemudian yang kedua, jangan harus bisa menangani pernikahan dini, bebas dari itu, bebas dari seks. Yang kedua adalah pernikahan dini. Kemudian yang ketiga, bebas narkoba. Nah ini tugas yang kaitannya erat dengan penyuluh, terutama Pak KUA juga. Tadi dihimbau oleh dinas apa ya, Pak Sekcam. Jadi LCMIL, coba diklik situ di Google. Ini bibirnya adalah perenggu huruf kecil. LCMIL. LCMIL itu penyuluh dan KUA ini erat hubungannya, yang kaitannya tiga hal itu. Jadi LCMIL. Nah, ke depan KUA ini disuruh bantu oleh Puskesmas barangkali untuk mensukseskan hal itu. Nah, kami komitmen nanti insya Allah ke depan KUA Sambit ini dari Satin yang sudah mendaftarkan jauh hari sebelum pernikahan, ini disuruh membuat aplikasi dari Play Store itu, Mas Santoso, untuk klik download daripada LCMIL itu. Disitulah nanti ada ketemu jawaban-jawaban yang harus diisi calon pengantin itu gitu. Jadi untuk tugas-tugas dari 8 item penyuluh itu yang pernah kami upload, masih ada apa hilang kemudian? Yang masih ada Pak. Masih ada ya, upload kembali ya. Upload kembali yang telah kita buat di Ngerayun itu, mungkin nanti di TL oleh penyuluh Sambit yang sekarang pemberantasan buta huruf Al-Quran tugas apa ini? Mbak Alifah. Jadi yang tugasnya seperti itu, Latifah. Tolong dibaca mana yang mungkin belum disampaikan. Coba inovasi panjenengan dimunculkan di ini. Nah, ketika nanti sudah dari item-item sampai H itu sudah dilaksanakan, saya kira sudah pas saudara melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua adalah perkawinan dan keluarga sakinah. Tugas apa ini? Binani. Nah, ini yang harus lebih lincah lagi deh. Membuat program pembinaan pengertian keluarga sakinah, membuat rumah tangga, membangun rumah tangga. Justru kalau ada keluarga bubrah itu Binani yang jadi ini, siap mental Binani itu. Ya, siap mental. Artinya ketika mungkin Mas Santoso nggak ada, Mas Yuda nggak ada, kemudian Nurul nggak ada, umpama ini ngerapak siap Mas Munir. Siap. Apalagi penyuluh Mas Arif, Pak Nad sudah ngomong, yang jadi calon penghulu adalah antum sekalian ke depan. Kalau memang betul-betul pemerintah ngerti kalau besok itu dengan SK jenengan terus diangkat bagian negeri itu tidak tahu kita, tidak tahu. Sekarang iklan rasanya, tapi nanti kalau sudah bareng rotan dari penyuluh itu diambil sekian, udah mana yang dekat, mana yang punya duit ya Mas Santoso, dan seterusnya. Ini yang punya apa ya, kemampuan skill yang tinggi, yang dekat kemenak dan lain sebagainya, tesnya baik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya zakat. Ini bagiannya siapa nih? Mas Awi. Yeah. Minimal jangan punya nomor handphone Mbak Muti. Ketika nanti rapat koordinasi, Mas Awi, aduh ini terlalu. Jangan mau tak. Minimal jangan punya nomornya Mbak Muti. Jadi ketika nanti saya itu minta data zakat ya, katakanlah Ramadan 1443 Hijriah ini kan biasanya Kemenak minta pas malam takbiran. Terus takbiran pagi itu biasanya Pak Kemenak dimintai data oleh Pak Bupati berapa zakat yang ada di seluruh Ponorogo. Nah, ketika malam takbiran itu paling tidak minimal panjenengan mikir seluruh Sambit berapa yang ini. Minimal dengan harus WA Nurul
begitu saya tanya berapa zakat yang ada di Kabupaten Sambit, Kecamatan Sambit ini harus valid. Untuk itu data nama Mbah Mudin ini mulai saat sekarang harus sementara ini belum ini ya Mas Sawi. Selama jenengan jadi penyuluh sudah sampun masing-masing desa Pak. Masing-masing desa. Ada binaan katakanlah Sambit dan Basar yang nanti sebenarnya bareng-bareng. Panjenengan semua alhamdulillah kalau ada koordinasi yang seperti yang seyogyanya adalah tugasnya Mas Awi dan perlu disadari. Kalau dari penyuluh ini sudah muter dari desa kita ini sudah mumpuni artinya bangsalan contohnya. Mas Munir, oh ya siap Mas, nanti malam takbiran pokoknya data valid zakat ini akan saya sampaikan kepada Mas Awi. Lebih bagus seperti itu. Tapi untuk membackup itu Mas Awi ngubungi Mas Arif Wangel pamane. Baru ya. Nah harapan saya ketika nanti ketemu pas Pak Yanto, Pak Jerakah dan lain sebagainya itu Mbak, mohon maaf dari desa Gajah dan Jerakah itu jelas lebar luas kan. Ada berapa musola, ada berapa masjid yang dijadikan tempat ikut pengumpulan zakat pada waktu malam takbiran. Mbah Yanto sudah agak tua, yang seyogyanya Mbah Yanto sendiri sebagai mudin di desa punya data kaum bahasanya. Kaum kan terus wakil mudin bahasanya di Lampung. Jadi ada tokoh kiainya di situ, ada nomor handphonenya itu dikatakan oleh Pak Suyanto. Kemudian Pak Suyanto jadi orang nomor 1 sana menginventarisasi zakat itu berapa banyak yang mungkin didukung oleh Mas Arif. Minimal dari Mas Arif sendiri dapat sekian masjid, musola dan lain sebagainya kerjasama dengan Pak Yanto. Ini yang khusus dari Gajah. Kalau yang lain mungkin barangkali kan bisa ini ya Mas Arif ya, satu desa katakanlah Campurjo dan lain sebagainya itu bisa terpantau oleh penyuluh ataupun Pak Mudin bisa ini. Dan saya yakin Pak Mudin di Sambit ini kan masih umur separuh. Artinya separuh itu 45 sampai 50, artinya cepat ya. Apa yang kita minta mungkin disampaikan yang kaitan dengan IT. Oke, bisa untuk WA-WA-an Mbah. Jadi malam takbir bayani jenengan Mbah Mudin muter ke seluruh desa menanya mana zakat yang tempat zakat itu panjenengan data terus panjenengan setor kepada saya Mas Awi nggih. Jadi nanti sekitar jam 12 malam minimal Mas data estimasi zakat yang ada di Sambit itu harus nyampe saya. Kalau nanti katakanlah jam 12 atau jam 1 estimasinya itu belum ada, saya juga kebingungan Mas, mau sampai belum muncul dan lain sebagainya. Ya saya tahu ada KUA yang ditembak Mas, tahun kemarin katakanlah ada sekian ton katakanlah ya kan. Nah dari mengacu itu mungkin ditambah peningkatan dan lain sebagainya. Kalau memang kita ini hidup di bawah, saya minta istilahnya kerja keras daripada penyuluh, terutama zakat ya siap-siap mulai dari awal puasa itu Mas punya data nomor handphonenya Mbah Mudin, dan itu tidak salah, justru membuat Mas Munir, jadi data Mudin itu data nomor handphonenya Mbah Mudin di situ seluruhnya masuk. Nah, kaitannya santunan yatim piatu Mbah, kula ajeng sowan dateng kene dengan kaitannya dengan imam masjid dan lain sebagainya. Mana Mbah imam masjid yang mungkin orangnya tekun, ekonominya agak lemah, dia mampu masjid ngopeni 24 jam, disitulah yang sampaikan di Kemenat. Sementara ini data imam masjid juga kan belum optimal, nah kesuwen itu. Jadi saya minta artinya dari per desa itu saya suruh munculkan itu, terus nanti dibicarakan oleh penyuluh mungkin yang kelihatannya ekonominya mampu disensor, diambil mungkin yang betul-betul ya orang salafiyah yang mampu masjid, ekonominya kurang tapi di masyarakat berjuangnya optimal, delalah usaha si kandas-kandas wae. Itu yang harus yang perlu perhatikan. Kemudian selanjutnya kerukunan umat beragama. Nah kerukunan umat beragama ini bagiannya siapa? Pak Marsim. Nah insya Allah beliau bos Pak Marsim. Nah, harapan kami karena memang
dunia ini berkotak-kotak deh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada LDI. Nah, itu harapan kami saya serahkan kepada Bapak kita, ya. Pokoknya insya Allah janji kerukunan umat beragama. NU neng Kamrejo hadir, ada Muhammadiyah neng pojokan kono, tapi itu bajunya adalah baju penyuluh. Barangkali kalau Pak Marsin mungkin hadir di Muhammadiyah kita, karena kita ini orang bernegara. Ya pas ketika NU ya NU gitu. Ketika hadir Muhammadiyah ya menghadiri gitu. Karena tugas kita adalah penyuluh, dan harapan kami penyuluh ini adalah ketika ada kegiatan keagamaan di garda yang terdepan, Dok Nani. Ya, dilatih garda terdepan. Nah, awak mungkin urung duwe paling enggak kan duwe jasket utungan kuwi to. Rompi. Itu tunjukkan. Itu jos, itu bagus artinya. Ya nanti kalau ada duit dia ombak gaeneh ya. Jadi itu baju penyuluh itu jangan bawa, jangan pakai di mana-mana. Makanya kalau pas ketika tidak ada kepentingan dari kegiatan penyuluh, baju itu jangan sering dipakai. Satu, makainya juga harus pakai nyucinya deh nih, sampo dan lain sebagainya, harus ini jangan diucek dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau sering dipakai, sering diucek dan lain sebagainya, nanti karena sulit carinya gitu, sulit carinya. Dan itu lambang kebanggaan panjenengan ketika jenengan sudah pakai baju itu betul-betul dihormati. Tapi jenengan harus dari depan, terutama apalagi ada Pak KUA minimal, ada pengajian KUA ya yang monggok nih yo, jenengan dulu gitu sama Pak Mudin. Understand ya? Cepat naik teko, ya ceritanya ajudannya situ. Apalagi saya, ketika nanti Pak Kemenak datang sudah juga saya gopoh-gopoh, artinya saya papak-papak. Ini adalah bapak saya, mari Tafatul Ijlis dan seterusnya. Jangan juga begitu. Kalau lingkup sikopnya kecamatan, lembaga internal yang lurus itu adalah Pak Kepala KUA. Minimal yang jenguk, yang memperhatikan itu adalah jenengan sama Mbak Mudin. Juga saya ketika ada kunjungan di kecamatan, pasti yang saya jumpai sendiri yang pertama adalah Pak Kemenak. Kalau tidak dijumpai Pak Kemenak oleh Pak KUA, pasti dipanggil. Artinya saya ketika di kecamatan jenengan, satu jenengan nggak ada, yang kedua di garda paling belakang. Pengalaman tahun yang lewat, zamannya Pak Syekh, jadi ya tarweh Pak Naib di belakang udah upload. Artinya mana Pak Naibnya? Yang dulu juga gitu. Ketika nanti ada hubungan Bupati, ketika ada hubungan Safar Ramadan Musbika, tadi yang mengusulkan barangkali seminggu dibuat 2 kali, minimal terlalu penuh ya kan. Karena apa, saya yakin walaupun muda Mas Munir, mungkin rekan penyuluh, nani dan lain sebagainya, kegiatan yang melekat pada diri panjenengan di masyarakat saya yakin banyak, sehingga mungkin kegiatan secara dinas ya agak terberhenti. Nah, ini kaitannya dengan stunting. Anak dikatakan sehat, anak dikatakan kehidupannya rumah tangga kan sakinah mawaddah warahmah, ini salah satu faktor indikasinya. Saya pergaulan bebas anak-anak itu, yang kedua narkoba, yang ketiga apa tadi? Pernikahan ini salah satunya mungkin yang terjadi yang paling banyak tugas Mas Arif ini. Gajah, jerakah, artinya wong ning kono iki aku sudah paham layaknya kayak di Ngrayun. Artinya setelah SMP atau SMA sudah nganggur mesti ngewangi macul. Mas Munir, Mas Hartono, ngewangi macul, calon gone maratuane lah kumpul lek nyapa ora konslet nae. Mesti konsep itu enggak usah terlalu panjang-panjang, kita saja ya. Itu masalah aliran narkoba tadi nggih. Kemudian seterusnya radikalisme, tugas sinten nih? Dan harus cepat merapat menyampaikan semua apa yang terjadi di KUA Sambit, di Kecamatan Sambit ini, dari seluruh kalau ada apa-apa koordinasi dulu dengan
Pak KUA atau mungkin penurun atau pegawai KUA. Segera kita merapat, jangan sampai ada di era saya ini, mohon maaf, nanti sambit ki rupanya enek sing go narkoba, kendelik nang saking kantor pamane. Ini nanti yang jebol, artinya harus menjadi apa ya? Awam bagian berkali Gus. Awam gak tempe sing halal, sing sampai 100%. Bos. Coba jenengan kunjungi di Kecamatan Sambit itu produk apa gitu, yang spektakuler ngono. Terus you bisa ngajak rekan semuanya, Pak Naib juga, Bu, ini ada kunjungan dari Pak Kawa dan sebagainya, bahasanya jenengan. Tapi kita acting dulu. Selain kita memberikan apa ya, penyampaian tugas kaitannya dengan keagamaan dan sebagainya, minimal jenengan sudah pernah mencoba hal itu. Mas Arif belum toh? Pemane neng dan Pak Marsen ini neng bedingin, anak keripik sing enak lah itu. Nah ini halal apa nggak, mulai proses awal dari dilese ya deh, dilese kemudian dibundeli, nah iya Mas, kemudian digoreng. Ini ada masalah apa enggak kaitannya dengan keagamaan? Itu ya Mas Arif. Jadi dari rekan-rekan penyuluh ini, harapan saya tugas dari 8 item yang melekat di panjenengan ini, harapan saya menjadikan satu sampel. Mas Arif, contoh narkoba. Kalau ada kasus narkoba di kepolisian, jangan datang ikut. Kalau dengar filenya daripada penyuluh kita ini sudah kerja di lapangan dan sebagainya, walaupun mungkin setahun sekali, mudah-mudahan tidak ada kasus semuanya, kan gitu yang dicari Mas Abi, ya kan? Tidak ada kasus kaitannya dengan produk halal. Oh terjadi Sambit itu adalah ada roti yang diisi babi, nah yang bercampur babi, ini kan tugas siapa? Ya penyuluh. Kalau nanti sampai mencuat di media, jelas Pak Naib ini akan dipanggil yang pertama. Dan yang kedua, saya memanggil kepada penyuluh. Ya semakin banyak dari tugas kami, selalu saya menuntut untuk penyuluh harus gimana ya, masuk dan seterusnya. Santai saja, yang penting kerjaan juga tepat pada sasarannya, Mas ya. Orang usah iki segala sesuatunya saya open, orangnya open. Sekali lagi, mudah-mudahan di Sambit tidak ada masalah yang kaitannya dengan penyuluhan kantor KUA dan lain sebagainya. Dan saya minta dukungan. Ketika jenengan sudah di lapangan, banyak hal yang disampaikan, banyak hal suara yang positif negatif di kantor urusan agama, jenengan itulah yang harus menyampaikan kepada saya. Tangan kanan saya yang baik, yang buruk jangan sampaikan kepada saya. Saya dengan open, lapang terbuka demi kebaikan dan pelayanan ke depan di masyarakat Sambit, akan siap legowo menerima daripada apa kaitannya apa ya, nama baik atau mungkin kekurangan daripada pelayanan, terutama kami di Sambit, kami lewat panjenengan itu. Karena apa? Jangan terjun langsung di lapangan. Mungkin Mas Awi juga gitu sekarang. Banyak di Badekan, ya, Badekan itu tempat mertua ya Mas Awi. Okay. Kalaupun toh nanti ini bisa over, bisa ini, tapi sementara ini ya tetap masih disambut, bisa dibagi waktunya untuk kedepannya. Nah, sementara dulu jangan pindah KTP dan sebagainya kalau belum. Dan ini satu-satunya dengan batu loncatan. Nah, untuk penyuluh ini. Jadi aku ini seneng untuk jadi penyuluh ini sulit loh Nani. Iya loh, maka kan ya tes ini banyak dari sarjana-sarjana ini yang pengen kayak jenengan semuanya. Jadi siap ngincer, kalau nggak ini ganti, nggak ini ganti. Ketika nanti Pak Naib merekomendasikan ini ganti, ya insya Allah loh ganti. Karena apa? Pengumuman itu kan diupload nanti 4 tahun sekali, itu kan harus diperbarui kan, 4 tahun sekali kan. Nah kalau sudah baik SK-nya Jakarta, kenapa nggak dilanjut yang sudah senior-senior ini semuanya gitu. Jadi bahkan sampai menunggu ketentuan dari pemerintah jadi PNS atau enggak, atau bagaimana usahanya, ini kerja daripada penyuluh. Barangkali ini silakan ada pertanyaan, monggo ya.
Oh, nggak mandi. Jadi saya kuliah lagi saat ini usianya pernah sepuh teman saya yang sudah sekolah kejajaran dia. Relatif yang anak pertama kelas berapa? Kelas 2 sekali ya. 2 tahun ya. Ampun, 3 ketiga itu. Naik ciri-ciri apa kok? Nah, hari lagi kita pensiun lagi nggak ada kuliah. Kenapa kok? Katanya isin lah.